Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 7 bab 2, norma dan keadilan. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 7 ini, yaitu subpokok bahasan A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Subpokok bahasan B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan subpokok bahasan C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas subpokok bahasan C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelasiman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Nah, ketaatan yang dimaksud adalah sikap yang patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan ini harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi habit atau kebiasaan. Dimanapun kita berada, tentunya akan selalu mentaati norma yang berlaku. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau adanya kehadiran aparat penegak hukum. Tetapi kepatuhan ini harus muncul dari dorongan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Munculnya kesadaran diri untuk patuh kepada norma-norma dalam kehidupan masyarakat harus dibiasakan sejak dini. Nah, sikap dan budaya apa saja yang harus dikembangkan agar patuh pada norma atau aturan yang berlaku? Yang pertama adalah budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu ketika datang terlambat ke sekolah, kemudian malu kalau tidak membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misalnya mengikuti antrean sesuai dengan nomor antrean, atau berjalan ketika di jalan raya menyeberang harus di jalan yang ada zebra cross-nya dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku dan bersih dari tindakan-tindakan kotor seperti nyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak kita temukan perilaku yang tidak patuh terhadap norma atau aturan. Penyebab rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma dalam kehidupan ini yang pertama karena ada faktor pribadi, yaitu sifat yang berkaitan dengan
karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat terhadap aturan atau terhadap norma. Yang kedua, adanya faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak untuk patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian orang tua atau pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur atau kumuh. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat atau yang sering dikenal dengan tokoh adat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui voting atau pemungutan suara. Kenyataan seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan pergaulan di sekolah, organisasi, ataupun dalam negara. Nah, suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu adanya proses sosialisasi. Yang pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut serta merasa terikat oleh aturan itu. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya yaitu adalah aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah ditaati. Pada saat sekolah membuat aturan baru, tentunya akan diberitahukan kepada semua peserta didik, termasuk juga kepada orang tua siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru saat upacara bendera atau pada saat penerimaan peserta didik baru atau dipajang di papan pengumuman di sekolah ataupun bisa melalui surat edaran kepada orang tua siswa. Nah, setelah itu kita akan mengakui masyarakat atau warga sekolah mengakui bahwa aturan tersebut mengikat seluruh peserta didik dan menyepakati aturan tersebut. Apabila aturan yang dibuat memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan juga orang lain, maka kita tentu akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya, kita akan mentaati aturan tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Nah, inilah proses bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dengan penuh kesadaran. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian tadi yang kita bahas untuk membahas subpokok bahasan C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus juga menuntaskan pembahasan materi kelas 7 bab 2, norma dan keadilan. Nah, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan saat ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.